lagi ayam seekor tapi mungil banget guys, dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongda. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausi. Nah, yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh, tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo, kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Daging babi tuh emang sespesial itu ya guys. Sampai-sampai ini mau makan babi aja mesti lewat pintu rahasia. Pas pintunya dibuka ternyata kita harus lewat tangga bawah tanah guys. Segitunya loh demi makan babi doang. Nama tempatnya tuh Meat Jokbal yang ada di Hongdae, Korea Selatan. Terus pesennya menu bosam. Kalau bosam ini daging babinya cuma direbus guys. Ajaibnya daging babi walaupun cuma direbus udah enak banget, mengalahkan daging manapun di muka bumi ini. Nah, kalau bosam itu biasanya makan pakai aneka side dish kayak kimchi dan bawang putih. BTW kimchi mereka ini nggak difermentasi terlalu lama ya, jadi rasanya nggak terlalu kenceng dan sawinya masih renyah. BTW kenapa ya bawang putih dan cabai hijau di Korea tuh rasanya enak banget, pedesnya nggak langu gitu loh guys. Cocok banget dimakan bareng kimchi dan daging babi yang terenak di dunia ini. Kalian yang suka makanan Korea, jangan Korean barbecue mulu, cobain deh bosam ini. Mimin cewek, ini loh bunga babi. Wah, Mimin cowok menyatakan cinta pakai daging babi berbentuk bunga. Ini tuh gara-gara kita nggak sengaja nemuin barbekyuan di kolong jembatan Korea guys. Namanya Gongjirosu yang ada di kawasan Jongno. Ternyata pas kesini menunya babi doang guys. Dan nggak expect ternyata babinya dibentuk bunga. Jujur ini kelewat kreatif sih. Dan bisa jadi ide romantis Mimin cowok buat Mimin cewek. Daging babi yang dipakai ini bagian punggungnya guys. Setelah dibakarin sama opanya, kita disuruh makan pakai sambal racikannya. Ini baru bunga yang Mimin inginkan, bunga babi. Terus pastinya Mimin juga pesen samgyeopsalnya guys, alias perut babi. Kali ini gak dibentuk bunga karena lemaknya setebel ini dong. Wah, ini pasti babinya gembul ya. Kalian yang penasaran sama bunga babi wajib samperin. Dari zaman Mimin masih kayak badu di tahun 2020 sampai sekarang tiap ke Lombok selalu makan di bebek Ibu Fenige. Karena cuman bebek ini yang approved by Mimin cewek arek kelahiran Surabaya. Nah, sekarang mereka tuh ada versi penyetannya ya guys, namanya penyetan Ibu Fenige. Ini Mimin pesen penyetan iwak pe ya guys. Sambal tomatnya pedes seger dan iwak pe-nya ini smoky banget. Di sini juga ada sego tempong yang pedesnya tuh nauzubillahi min zoli, dan ini tuh rasanya otentik persis kayak yang Mimin coba di Banyuwangi. Semua menu penyetan di sini gak ada yang gagal. Mereka juga punya menu paket ramean buat 2-3 orang. BTW Mimin juga cobain bebek Ibu Fenige Signature yang ada di Lombok Epicentrum Mall. Jadi senangnya di sini tuh sambal dan lalapan bisa ambil sepuasnya. Ada 8 jenis sambal dan bumbu hitam dan rempah. Jian Lombok Roso Jawa Timuran yore. Sambal hijaunya kita makan bareng nasi, lalapan dan bebek bakarnya yuk. Bebeknya tuh empuk, sama sekali nggak perengus, dan bumbu bakarannya tuh ngeresep banget. Jangan pernah skip lecing kangkung kalau ke Lombok. Terasi dan cabenya Pulau Seribu Masjid ini emang gak ada lawan. Dimakan bareng sambal korek dan bebek gorengnya Ibu Fenige bener-bener pecah sih. Bumbu hitamnya ini juga ngasih aksen rempah yang tebel banget. Ini Mimin kasih rating 10/10. Bebek Ibu Fenige Signature juga ngeluarin menu baru, sego sambal Cak Uut pakai D ya. Sebagai areng alam, Mimin kasih stempel approve di menu ini. Kanel loker. Abis kepedesan, Mimin juga cobain aneka es dari Ibu Fenige. Bener-bener mak legender. Terus malamnya Mimin nongki cantik di bebek Ibu Fenige Cafe and Resto. Sop ikan khas Balinya ini gak kalah loh sama yang ada di Sanur. Terus mereka ini pelopor sei sapi yang ada di Lombok. Gak heran kalau nasgor sei sapinya ini perfect cuman ada di Lombok ya. Ini tuh nila bakar tanak mai. Ayam taliwang khas Lomboknya juga jangan di skip ya. Mulai dari menu Nusantara, Asia sampai Western, semuanya tuh enak-enak. Pokoknya kalau kalian lagi main ke Lombok wajib banget makan di grupnya Ibu Fenige. Makan donat mochi viral. Akhirnya dapat juga donat mochi viral ini guys. Pesennya wajib PO nih buat yang di Kota Malang. Ulur banget.
banget mochinya. Donatnya empuk dan fillingnya tuh full banget. Fillingnya tuh dingin dan gak terlalu manis. Mimin suka. Donat mochi seenak ini wajib ditemenin kopi yang enak juga dong. Nih kopi favorit Mimin saat ini, Foxbat Coffee. Ih lucu banget ya kemasannya, Gen Z abis. Ini tuh kopinya ready to drink ya. Ada 3 varian, cappuccino, aren, dan caramel macchiato. Karena ini tuh oat coffee, jadi rasanya tuh lebih creamy dan lebih rich. Mimin kan pengopi berat, jadi wajib banget nyetok Foxbat Coffee ini guys di rumah. Karena praktis banget, tinggal minum. Tipe kopinya ini juga gurih dan berasa premium banget. Gak kayak kopi on the go lainnya. Udah tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan juga. Jadi manisnya pas gitu. Kalau pas lagi suntuk dan pengen me time, biasanya Mimin tuh minum Foxbat Coffee ini nih guys. Kayak sekarang ini nih sambil makan donat mochi. Mimin sih suka semua variannya, jadi bisa ganti-ganti setiap hari. Kalian nyetok Foxbat Coffee juga yuk. Udah banyak kok di minimarket terdekat. Udah kulineran pedes sampai keliling Indonesia lah. Masa nugget ini yang pedesnya paling ngena di selera Mimin? Semua itu karena mood Mimin yang low banget gara-gara kecapean seharian ngonten. Bawaannya pengen makan pedes-pedes, terus dikasih Mimin cowok So Good Hot Crispy Chicken Nugget. Masa nugget aja bisa pedes ya? Ya udah deh, Mimin goreng nih So Good Hot Crispy Chicken Nuggetnya. Langsung goreng sebanyak ini guys. Penasaran juga sepedes apa sih? Gak nyangka ini pedesnya ngena boy. Lah iya, ternyata pedesnya ngena banget. Di dalamnya kayak ada bumbu pedesnya gitu loh. Coba bubble crumbsnya yang super crispy banget. Di dalamnya dagingnya tuh juicy dan meaty banget guys. Definisi garing berdaging sih ini. So good kalau urusan nugget emang gak ada tandingannya ya guys. Selalu extra meaty. Nih Mimin makan 3 sekaligus. Tuh crispy banget kan. Dan ini emang pedesnya ngena. Walaupun kepedesan tapi sukses bikin mood auto good. Yuk guys cobain juga So Good Hot Crispy Chicken Nugget ini. Udah tersedia di supermarket terdekat loh. Komen dong pedesnya ngena di kalian gimana? Kenapa sih dinamain sambal cetar? Karena kita pakai cabai merah mentah, cabai rawit mentah, biar pedesnya cetar. Jadi nanti kalau nggak pedes gratis. Guys, Mimin tuh mau kulineran Sunda yang katanya pedes banget di Bali. Ini tuh namanya ayam bakar Sunda sambal cetar. Wah, tempatnya kecil tapi antri banget ini guys. Iya guys, ayamnya. Nah, untuk ayamnya dia tuh pakai ayam bakakak guys, mirip di Sunda beneran. Terus kenapa Kak kok jualan ayam bakar Sunda tapi di Bali? Karena dulu kan Bali dinamain Sunda kecil. Untuk tipe sambelnya ini tuh pakai sambal dada khas Sunda. Kayaknya ini tuh pertama deh di Bali. Ayamnya bisa pilih paha, dada, atau mau sama jeroannya juga ada. Udah di sini mah pokoknya komplit dan halal. Untuk ayam bakar yang ini harganya 18.000. Kalau untuk ayam bakar yang utuh 85.000. Kalau untuk yang goreng 17.000. Ati ampelanya 10.000. Langsung Mimin mukbangin ayam goreng dan ati ampela. Dan pastinya sambal cetarnya dong. Emang sepedes apa sih sampai ada garansi gratis kalau nggak pedes? Untuk ayam gorengnya sih Mimin suka ya. Empuk banget dan bumbunya ngeresep. Ini peran utamanya ayam bakar Sunda terus dilumurin sambal cetar. Oh my god, ini tuh beneran pedes banget. Nih kalian lihat ya ayam bakarnya langsung protol dari tulangnya. Wah ini ayam bakar utuhnya kita sambelin pakai sambal cetar. Ini tangan Mimin pegang sambelnya aja udah kepanasan guys. Bahkan nih ayam bakar utuhnya pun juga selembut itu. Bumbu bakarannya tuh nggak cuma manis aja tapi ada sedep-sedepnya gitu. Dan sambal cetarnya ini emang nggak ada ampun guys pedesnya. Hati-hati deh, Mimin aja yang kuat pedes sampai kelabakan. Udahlah fix gak balik ini duit Mimin. Semua gara-gara sambal cetar. Cus kalian cobain. Baru kali ini lihat gurita hidup langsung dicemplungin ke kuah yang mendidih. Terus dipotong-potong pas masih dalam keadaan setengah hidup. Wah gila, bener-bener se-ekstrim itu guys. Udah gitu doang terus langsung bisa dimakan. Ayo siapa yang geli lihat gurita utuh? Di sini malah diliatin dari pas masih hidup. Lihat deh guys, guritanya masih aktif berenang-renang. Langsung aja dicungkil sama ajumannya. Gurita ini bener-bener gak ada harga dirinya deh guys. Karena mereka tuh langsung dimasak hidup-hidup. Tuh masih gerak-gerak kayak gitu. Setelah mateng tuh langsung disuapin ke pembelinya. Jadi orang Korea tuh ternyata suka loh makan gurita dari pas masih hidup. Dan yang paling banyak dipesen tuh sup iga yang pakai gurita hidup kayak gini guys. Seporsi kayak gini harganya 300.000 rupiah lebih. Matengnya cepet kok. Begitu mateng harus langsung kita makan guys. Rasa kuah kaldunya emang lebih gurih sih karena ada guritanya. Dan jangan takut amis ya karena ini tuh bener-bener fresh guys. Gak kayak gurita-gurita yang ada di Indonesia.
Terus iga sapinya ini tebel banget guys dagingnya. Dan Mimin tuh suka banget ya sama tekstur daging sapi di Korea, lebih berserat gitu loh. Mimin juga pesen gurita pedesnya. Teksturnya keras, kenyal, bukan yang ngaret alot gitu ya. Dan ini bumbu spicy-nya nggak pedes sama sekali bagi Mimin yang doyan sambal di Indonesia. Tapi kuliner ini tuh wajib kalian samperin ya kalau ke Korea. Namanya Jongno Jinakji. Dan jangan heran kalau tiap hari restonya selalu rame warlock. Samcannya guys, tes kriuk. Kapan lagi bisa main-main ke dapurnya Gigi Susu? Wah! Pulau Bali sekarang geser ke Malang guys. Semua kulineran khas Pulau Dewata dibawa ke Food Foria Vol 8 yang lokasinya di Malang City Point. Ya. So far ini tuh festival kuliner terpecah ya di Malang, dan tenan-tenannya tuh dipilih yang viral-viral semua guys. Dan gak usah khawatir karena di sini tuh dipisah guys antara kuliner yang halal dan non halal. Mimin kan jabatannya udah cukup serem ya guys, panglima non halal. Jadi kesini ya pastinya kulineran non halal. Carinya yang babi-babi guys. Nih. Pertama ke warung babi Gilimanuk guys. Ini tuh nasi campur babi langganan Mimin kalau ke Bali. Samcan kriuknya berlemak, juicy. Dan yang Mimin paling suka tuh sate babinya. Wah, begenyol menana langganan Mimin di Bali ada di sini. Kenapa ya babi kalau yang bikin orang Bali tuh rasanya lebih enak? Oh, lemaknya guys. Lemaknya lumer banget di mulut dan bumbu genepnya tuh enak banget. Gigi Susu bukan lagi mitos ya guys buat warga Malang sekarang, tapi antreannya tuh panjang banget. Kurang Bali ya kalau nggak nyobain sate babi bawah pohon guys. Orang-orang Malang nggak perlu jauh-jauh deh ke Bali. Kulinernya yang nyamperin ke kita. The best sate babi ever mah kalau ini. Spesialnya yang dari Pinang juga dibawa ke sini guys. Ini Lau Nuci, spesialisnya char kway teow. Nah selain kue tiaw mereka juga ada oyster omelet. Tapi Mimin pesen the famous char kue tiawnya guys. Toppingnya seafood, ada kerang, cumi. Rasanya tuh bener-bener otentik banget kayak yang Mimin makan di Pinang. Ya ampun, bakso bakute aja ada di sini loh guys. Buat warga Malang yang udah kangen banget makan bakute, mending kesini deh. Kuahnya berkaldu, herbally, dan iga babinya ini langsung protol pas dimakan. Cus buruan samperin ya Food Foria Vol 8. Eventnya sampai tanggal 22 Februari. Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrian sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Pinang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang. Santannya cair, Mimin kurang suka sih. Daun sujinya gak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Tuh nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan, oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Pinang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys.